العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para bapak ibu guru madrasah Maulana Buddha, serta yang saya hormati para kakak-kakak pembina pramuka, dan tak lupa yang saya cintai para adik-adik kelas 7 dan kelas 10 dari siswa-siswi madrasah Maulana Buddha. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul di Masjid Desa Telgede dalam rangka pelantikan tamu anggaran dan tamu penggalang Madrasah Maulana Buddha. Pada kesempatan kali ini tadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan pelantikan tamu ambalan dan tamu penggalang pada hari ini. Materi pada siang kali ini adalah tausiah tentang keagamaan, tentang motivasi kita dalam beragama, yang pada kesempatan nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Rusdi. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya bahwa acara kali ini kita buka bersama-sama, semoga membawa kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Al-Hadiyah As-Sholihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Rusdi. Adik-adik dimohon mengikutinya dengan khidmat. Kepada Bapak Kiai Rusdi, kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang berhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Maulana Buddha, kepada yang berhormat kakak-kakak pembina baik dari tingkat MTS, pembina dari tingkat aliyah, semuanya yang saya hormati, kepada adik-adik semuanya yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai. Pertama kali kita tanzah ini pakai bahasa apa ya? Kalau anak-anak ini di bahasa Indonesia kan semua nanti paham ya? Iya, karena ini anak yang berpendidikan. Ya, dengan bahasa Indonesia saja. Pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa mengikuti pelantikan yang sudah diselenggarakan oleh Madrasah Maulana Buddha baik dari tingkat sanawiyah dan juga tingkat aliyah. Dari itu saya harap untuk anak-anak ini, harapan saya juga karena saya termasuk bagian dari guru Madrasah Maulana Buddha juga, berharap dan berdoa semoga anak-anak yang solih, ini yang laki-laki yang solih, kemudian yang putri menjadi anak yang solihah, berguna nusa bangsa agama dan keluarga. Allahumma Kedua kalinya
Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah salah satu nabi dan rasul di akhir zaman dan merupakan nabi juga rasul yang terakhir, dan yang akan kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai besok di alam akhirat. Allahumma. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalian semua ini adalah anak yang baik. Sekali lagi, kalian semua adalah anak yang baik. Dari itu maka kebaikan ini jangan diabaikan begitu saja. Karena anak yang baik ini adalah anak yang berbakti, satu, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada bapak dan ibu gurunya. Tiga kriteria kebaikan ini jangan dibiarkan berlalu. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Ini yang pertama, karena kita anak yang baik, kita merasa bahwa Allah itu sudah memberikan kepada kita beberapa anugerah. Yang pertama, kita semua diberi sehat. Kita semua sehat ya. Sudah makan belum? Ada yang sudah dan belum ya. Tadi tanduk. Tidak. Yang kedua, karena kamu ini sudah diberikan badan yang sehat, jasmani dan rohani yang sehat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus rajin sholat. Apa? Rajin sholat, karena bentuk ibadahmu, bentuk baktimu kepada Allah yang utama adalah melakukan sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Syukur-syukur kalau anak-anak nanti kalau mungkin ada waktu dan ada kesempatan, anak-anak sholatnya sebaiknya berjamaah. Apa? Berjamaah. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum, bersama-sama sholat untuk berjamaah. Karena di antara sholat berjamaah ini beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, mungkin sholat kita bisa khusyuk. Yang kedua, pahala yang kita dapat ini akan lebih banyak. Kalau sendirian itu pahalanya hanya 1, tetapi kalau kita berjamaah, pahalanya lipat 27 derajat. Jadi 1 dibanding dengan 27. Kamu untuk yang 1 apa untuk yang 27? Senang mendapat banyak apa senang mendapat sedikit? Kalau ingin untung yang banyak, maka dirikanlah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita anak yang baik, kita ini semua anak yang terdidik. Kita semua di sekolah ini bisa mendapat ilmu yang manfaat. 1 sarannya harus taat kepada bapak dan ibu gurunya. Baik ini yang kelas 7, baik ini yang kelas 10. Kalau kamu ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, maka taatilah gurumu. Apa tadi? Taatilah gurumu. Kedua, ilmu yang manfaat diperdapat itu dengan banyak belajar. Maaf karena ini waktunya, walaupun kadang-kadang daring yang kemarin, ojo kebablasan. Daring untuk kait pelajaran pakai HP, sekarang HP-nya tolong untuk dikurangi. Tidak sekali ditinggalkan, tetapi tolong untuk dikurangi.
Artinya belajar yang sungguh-sungguh, sholat yang rajin, HP dikurangi, nonton TV dikurangi, belajarnya ditambah. Anak-anak, ini ada satu pengalaman yang saya alami. Karena juga saya madrasah, sejak kecil juga di madrasah kami. Saya juga pengelola madrasah Fathul Huda. Saya MI-nya juga di madrasah Fathul Huda. Setelah sanawiyah juga saya di madrasah Fathul Huda. Kemudian tingkat aliyahnya saya baru ke Aceh. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa rasakan. Kalau kamu taat kepada guru, apapun yang diberikan, walaupun hari ini, walaupun pada saat diterangkan kamu belum paham, berkah dari kamu taat kepada guru, lain waktu kamu sudah keluar dari sekolah, kamu masih ingat. Insya Allah ilmu yang diberikan ini akan berkah kepada kamu. Kalau boleh saya buat ibarat ini, guru, baik bapak dan ibu itu memberikan ilmu ini, menyampaikan, mengajarkan, mendidik. Seperti halnya kamu pernah tidak orang, kalau kamu melihat orang yang membawa teko atau ceret, kemudian di situ ada gelas. Bayangkan, coba bayangkan, menjoget gelas, menjoget teko neng gelas. Iku nek gelasnya orang menang, gelasnya orang belum tengok-tengok, gelasnya orang antem, mungkin saja wedang yang dijog untuk ditaruh di gelas, wedang tersebut akan tumpah. Begitu juga ilmu. Guru menyampaikan, guru memberikan materi, guru mendidik kamu. Kalau kamu tidak bisa menerima dengan tenang, kamu bisa dengan rendah hati, kamu bisa ikhlas menerimanya. Insya Allah ilmu yang diberikan oleh guru itu perantaranya memang kalau asal usulnya dari Allah, tetapi kamu nanti akan mendapat ilmu yang diberikan tersebut. Coba kamu bayangkan, ada sebuah wadah yang pada saat itu dijoki air, nek gelas itu mereng atau bahkan tumpah, kira-kira air itu akan berada di dalam gelas apa gelas tidak ada airnya? Gelas tidak ada airnya atau gelas akan penuh dengan air. Nah, dari itu ini contoh yang nyata. Kamu bayangkan dulu sebagai teko bisa mengajarkan gelas itu dijoki teko, gelas orang siap untuk diberikan air, maka air itu pun tidak akan bertempat di gelas tersebut. Begitu juga gurumu wis kemenangan, gurumu wis ikhlas memberikan, mengajarkan, mendidik ilmu yang ada di guru tersebut. Anda tidak siap untuk menerima, Anda tidak siap untuk ikhlas mendengarkan, taat kepada guru, maka ilmu tersebut akan sulit untuk diperdapat. Paham ini ya? Paham ya? Yang kedua, kemudian yang ketiga, karena kamu adalah anak yang baik, ya di samping rajin sholat, rajin baca Quran, anak rajin baca Quran ada? Halo, anak-anak rajin baca Quran ada? Rajin mana membaca Quranmu dengan membaca WA-mu? WhatsApp-mu dengan Quranmu lebih banyak mana kamu buka? Nah, ini sebagai bukti bahwa perlu ada perbaikan. Sementara WA dikurangi, baca Quran ditambah. Paham ini? Yang ketiga, karena anak yang baik, anak yang berbakti, tadi yang pertama kepada Allah, termasuk kepada guru, baik bapak dan ibu guru, apapun pelajarannya. Dan yang ketiga, untuk menjadi anak yang baik, bahkan menjadi anak yang soleh dan solehah, taatilah kedua orang tuamu.
Ini ada yang sering tukaran dengan orang tuanya dan coba kita jadi sekicik banyak tukaran kalau orang tuanya bisa roh betul ya. Masih ada? Nah, alhamdulillah tidak ada. Nah, kebaikan ini kalau sudah kamu lakukan, insya Allah kamu sekolah yang mudah, menerima ilmu yang mudah, kamu akan menjadi anak yang solih dan solihah, akhirnya berguna nusa bangsa agama dan keluarga. Gimana? Coba yang mati sementara berjauh itu diam, hanya sekedar saja. Saya hanya sebentar ini saja. Nah, dari itu supaya berkah pada siang hari ini ada sholat bersama. Mungkin tidak sholat bersama yang mudah saja. Sholatullah versi yang kedua. Karena kamu anak yang baik, kamu anak yang soleh dan solehah, maka ingatlah sebuah pesan dari Rasulullah SAW. Kalimatnya seperti ini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Nek kalau sama madrasah menginginkan itu terkenal santrinya. Birru berdua siro kabeh. Kita semua itu yang putra, yang putri berbaktilah kepada siapa? Aba'akum, kepada orang tua kamu. Kalau kamu sudah berbakti kepada kedua orang tua kamu, tabirru mongko bakal buktikum yang sira kabeh aduna hukum sapa pira-pira anak sira kabeh. Artinya begini, kamu sebagai anak yang baik, kalau kamu sekarang ini sudah berbakti kepada orang tuamu, insya Allah besok setelah kamu dewasa, kamu punya anak, anakmu pun akan berbakti kepada kamu. Saya ulangi. Andaikan kamu hari ini, sejak dulu sampai besok, kamu kok berbakti kepada orang tuamu, baik yang laki-laki, yang perempuan, kamu kok berbakti kepada orang tuamu, maka besok anakmu, insya Allah kalau yang perempuan besok punya anak, anakmu pun akan berbakti kepada kamu. Tetapi begitu sebaliknya, kalau mulai sekarang kamu tidak mau berbakti kepada orang tuamu, maka anakmu pun besok akan lebih nakal daripada kamu. Nakal lagi. Karena di situ al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Nakal saiki wong tuamu. Nek kowe ora mari, kowe nakal anakmu besok terhadap kamu setelah kamu punya. Ini ingat. Yang kedua, anak yang baik putra ataupun putri. Andaikan kamu ini sebagai murid pada hari ini, kamu kok taat kepada guru, awas jangan. Hari ini kamu menjadi murid. Besok kalau kamu sudah menjadi guru, kamu akan merasakan. Sekarang kamu nakal terhadap guru, insya Allah besok kalau kamu menjadi guru, muridmu lebih nakal daripada kamu. Jadi dunia ini akan timbal balik.
nek kowe taat karo gurumu, besok yang seliramu kabeh iki dadi guru, muridmu besok akan lebih berbakti kepada kamu. Nek saiki kok nakal karo gurumu, sesuk kowe nek dadi guru, muridmu luwih nakal katimbang kamu. Ingat, ini sangat baik-baik. Halo, ya. Tak pikir tidur gitu. Ya, selanjutnya. Jadi ini pengalaman pada siang hari ini saya tetap berharap gurunya ya sabar, pembinanya sabar, anak didiknya sabar, anak-anak dan adik-adiknya yang dibina juga sabar, sehingga kebaikan ini nanti akan kita raih bersama. Dan utamakan di sini adalah karena kamu anak madrasah, usahakan bisa baca Al-Quran, usahakan. Nek sing hari ini belum lancar, cobalah diulang kembali, cobalah belajar kembali. Jangan sampai anak di madrasah ini kok ketinggalan belum bisa baca Al-Quran, itu jangan sampai. Pesan yang terakhir, karena ini ada yang belum makan, saya juga tahu bahwa kamu lapar. Lapar ya? Alhamdulillah, berarti sehat. Orang itu kalau masih bisa merasakan lapar, berarti orang itu sehat. Kemudian yang terakhir ini, saya sampaikan, sopanlah kamu terhadap siapa saja. Kamu itu menjadi anak yang sopan terhadap siapa saja, baik orang tuamu, terhadap guru-gurumu, terhadap pembinamu, terhadap tetanggamu, dan kepada siapa saja yang kamu jumpai, maka kamu harus menjadi anak yang baik, menuju yang terbaik, menjadi anak yang lebih baik. Dari itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini selamat jalan untuk meneruskan, baik nanti yang sudah makan ya tolong ditunggu yang belum makan, yang belum makan nanti akan ditunggu oleh yang sudah makan. Dari itu semoga perjalanan anak-anak, perjalanan kakak pembina, perjalanan dari kegiatan ini Madrasah Fathul Huda tetap mendapat pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberikan hasil apa yang menjadi maksud kita bersama, semuanya menjadi anak yang solih dan solihah, berguna nusa bangsa, agama dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa camkan, bisa ditulis dalam hati, dirasakan dalam satu hari, dan bisa dilaksanakan di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengucapkan saudara Pak Hafid Quran kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Demikian tadi tausiah dari Bapak Kiai Musti. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih atas tausiah beliau. Semoga meresap dalam satu hari kita dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang berikutnya yaitu menutup. Marilah kita tutup acara pada siang kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Setelah keluar dari masjid nanti silakan temui kakak-kakak pendamping kalian masing-masing. Mari ya. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.